Three, two, one, jump! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anita Febriana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan dari materi aspek hukum dan bisnis, yaitu mengenai pencipta dan pemegang hak cipta. Yuk lanjut video berikut ini. Dari selanjutnya, kalian tahu apakah itu pencipta dan pemegang hak cipta? Yuk kita lanjut. Ini pencipta adalah seorang atau beberapa orang atau bersama-sama menghasilkan suatu ide, pemikiran, atau gagasan untuk menciptakan sesuatu. Nah, jadi misalnya kita seorang atau beberapa orang banyak mempunyai keahlian, yaitu menciptakan sesuatu dari pemikiran atau ide, gagasan untuk menciptakan sesuatu hal yang menarik. Dan di sini hak cipta. Hak cipta itu pemikiran. Hak cipta memberikan ekspeditif pada pemikirannya. Begitu pula dengan pemegang hak cipta, yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerimanya tersebut. Lebih lanjut, hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Nah, jadi kita bisa tahu nih, pencipta itu apa, hak cipta itu apa, dan siapa pemegang hak cipta itu. Nah, lanjut. Dari apa saja hak cipta itu, dan hak-hak yang tercakup dalam hak cipta itu adalah: 1. Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut. Nah, termasuk pada umumnya yaitu salinan elektronik. Nah, itu tidak boleh. Dan yang kedua yaitu mengimpor atau mengekspor ciptaan. Nah, dan yang ketiga yaitu menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan atau mengadaptasi ciptaan tersebut. Dan yang keempat yaitu menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum. Nah, itu tidak boleh. Nah, selanjutnya berikut ini perlindungan atas ciptaan yang tercantum dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang atas hak cipta berlangsung selama ciptaan dan akan berlangsung pada umur 70 tahun setelah pencipta meninggal, yaitu dengan ciptaan yang tersebut diantaranya yaitu buku atau semua hasil karya tulis lainnya. Dan yang kedua yaitu hasil dari ceramah, kuliah, pidato, atau ciptaan jenis lainnya. Dan yang ketiga yaitu alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat yaitu mengenai dengan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Nah, selanjutnya itu drama atau musikal lainnya. Nah, begitupun dengan karya seni rupa dan sebagainya. Nah, berupa karya arsitektur, peta, dan karya seni batik atau karya lainnya. Lanjut, di sini pada pasal 16 ayat 2 Undang-Undang HC menjelaskan bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Nah, beberapa sebab pengalihan hak cipta adalah sebagai berikut, yaitu pewarisan, kedua hibah, dan yang ketiga yaitu wakaf, yang keempat wasiat, dan yang kelima perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Nah, lanjut. Nah, di sini siapa yang dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta terhadap suatu ciptaan? Nah, dari
sebagai pencipta, pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Berikut ini adalah hak pemegang hak cipta. Nah, seorang pemegang hak cipta berhak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan, mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Artian ini kita bisa memahami apa itu pencipta dan pemegang hak cipta. Nah, menurut dari cerita ini contohnya bahwa si A adalah seorang pelukis, sedangkan si B adalah seorang pengusaha sekaligus kawannya. Nah, si B merupakan seorang pengusaha, lalu dia tertarik dengan lukisan si A, yaitu kawannya. Lalu si B itu meminta si A untuk membuat lukisan karena untuk dijual dari perusahaannya. Maka dari cerita tersebut bahwa si A itu adalah pencipta sekaligus pemegang hak cipta, dan si B itu merupakan pemegang hak cipta. Nah, dari cerita ini kita bisa memahami apa itu pencipta dan pemegang hak cipta. Nah, dari materi ini kita bisa memahami dari pengertian pencipta, hak cipta, dan pemegang hak cipta. Namun perbedaan hak cipta dan pemegang hak cipta itu bahwa hak cipta itu bisa jadi menjadi pemegang hak cipta, sedangkan pemegang hak cipta itu belum tentu bisa menjadi pencipta. Nah, dari sini perbedaan yang paling jelas antara pencipta dan pemegang hak cipta itu mengenai hak yang dimiliki, sedangkan kalau pencipta itu memiliki hak moral sekaligus hak ekonomi yang dimilikinya. Nah, demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kalian semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, jump!